zaman masih ya air belakangan juga baca-baca ini ulang lagi juga. Boleh silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oh, boleh duduk Pak? Ya silakan. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana nih Bapak tuh kalau nggak salah guru eskul ya atau eskul ya? Ya, saya guru novel sekaligus bisa jadi guru juga. Gimana nih Pak eskul di sekolah ini lancar? Nah, itu Pak yang mau saya obrolin itu. Tapi suasana di sini kayaknya enak ya. Iya. Ya meskipun belum terpasang kipas ini. Iya tapi enak lah maklum baru jalan. Iya. Lumayan nih dari Pak. Koneksinya siapa Pak? Bisa dulu. Bisa. Berapa Pak? Berapa? Nanti bisa saya follow nanti Pak. Aman itu aman. Ya, Benar ini teh saya yang kurang gitu. apa tuh Pak? Yang berani? Makanan gitu. Ini dong makan ada makanan. Nah itu makanan makanan. Kebetulan ini guru BK kayaknya malah di kantin. Saya telepon dulu. Boleh masih Minta tolong buat beli makanan. Assalamualaikum Bu. Ini teh Bu lagi di kantin kan kalau saya tadi kan saya lewat itu saya lagi di kantin gitu. Ya ini saya mau minta tolong untuk beli gorengan. Saya beli ini lagi ada tamu nih, lagi ada tamu dulu nanti. Oh gorengannya mah apa aja lah, gorengan makanannya mah apa aja lah. Ya ini saya lagi ada tamu. Nanti tolong anterin aja ya ke ruang kelas Pak. Oh iya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Udah nih Pak, katanya boleh. Boleh? Boleh. Oh mantap tuh Pak. Iya, ya kita inilah. Kita kosong ya. Iya. Soalnya pembahasan yang saya akan bawakan itu lumayan ini loh, lumayan panjang lah. Oh. Misalkan alasan ngopi ya ketimbang. Udah enak gitu ya. Betul, enak. Iya. Boleh silakan mau minum dulu. Boleh. Bentar, ini gorengan udah keluar. Siap. Biar agak enak gitu. Boleh silakan masuk. Bapak ini tadi nitip ya? Iya, nanti Udah, ini kebetulan ada tamu. Oh iya Pak. Ya, enak. Beda tuh nanti di Langsung. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kan Wah, ini makanan yang saya suka nih Pak. cireng. Cireng. Itu Ya tapi kurang ada yang kurang gitu teh. apa? Malam ini nggak ada. Gak apa-apa lah ini aja mungkin. Mungkin. Ya belum dibuat juga. Kayaknya sudah kayaknya gitu sih. Itu nggak apa-apa lah. Cuma masih cukup. Tadi kan mau minum, ya boleh silakan. Saya minum dulu ya. Saya juga mau. Kayaknya enak nih. Iya lah. Dari luar negeri. Warna gerai. Negara mana itu Pak? Saya baru dengar. Enggak maksudnya luar negeri. Oh, Iya. Ada negara yang namanya warna gerai. Enggak lah. Kebetulan Bapak kesini teh ada apa? Jadi begini Pak. Saya itu kan udah lama ya dari sini. Ya. Seperti yang sudah tadi saya katakan dan Bapak tunjuk juga Ya. untuk itu saya ingin membangun atau mengulang lagi ekstrakurikuler yang baru. Karena ekstrakurikuler yang lama itu sudah berjalan. Sebenarnya pergantian kepala sekolah. Jadi
siswa itu kurang waktu tambahannya gitu. Ya, daripada siswa itu menganggur istilahnya, lebih baik kita Adain aja ini ekstrakurikuler ya, positif itu. biar nama juga hal yang positif ya. Nah, itu Pak, biar apa ya? Biar istilahnya mereka juga lebih semangat lah untuk belajar. Kalau boleh tahu nih, terakhir ekstrakurikuler ini diadakan tahun apa? Ya tahun berapa? Itu tahun lalu Pak, sekitar 1 tahun yang lalu sebelum Bapak nyoba. Berarti udah ini ya, udah 1 tahun berjalan. Nah, itu kita vakum sama-sama sampai tahun takutnya kalau bisa vakum selesai tahun siswa jadi tahun lagi semangatnya gitu. Jadi gak semangat untuk olahraga ya. Ya, betul. Karena untuk anak-anak sekarang kan mereka kalau tidak ada peluang nggak akan mungkin maju. Oh, Pak, bagi PA. Pak maksudnya. Nah, sama saja. Saya masih muda Pak. Apalagi saya. Wah, ini bagus juga Pak, itu usulnya itu. Biar si siswa-siswi juga ada kegiatan olahraga. Nah, maksudnya Badan biar sehat. masa anak muda masa jongkok. Iya Pak, harus semangat. Iya betul. Masa depan Spanyol. Kayak lagi Pak maksudnya. Kalau boleh tahu Bapak kepikiran untuk mengadakan lagi ekstrakurikuler di sekolah ini, pikiran awalnya dari mana? Karena saya sudah lama mengajar di sini, saya juga mengamati banyak siswa dan siswi yang mempunyai potensi bakat dan minat, tapi tidak cukup karena pembelajaran sekolah saja, maksudnya di dalam kelas harus ada kegiatan tambahan di luar jam belajar. Seperti ekskul gitu. Ekstrakurikuler itu makanya itu untuk wadah ketika mereka menghadapi dunia kerja atau dunia perkuliahan. Kebetulan Bapak juga ini ya, guru mapel olahraga. Ya, Ini guru ekskul. nah itu saya untuk olahraga sekaligus bermodal Ekstrakurikuler. Itu bagus. Emang ekstrakurikuler atau ekskul di sini ada apa aja? dari untuk keorganisasian kita ada ASIS, ya, MPK dan MR. Untuk kegiatan olahraga sendiri kita tuh ada seperti futsal, volley, basket dan silat. Kalau untuk organisasi, kalau untuk yang lainnya mungkin kita bisa mengadakan ekstrakurikuler tari, musik ataupun yang lainnya. Itu kan di sekolah kita itu nggak ada klub bahasanya. Nah, kalau bisa pas jabatan sekarang di sekolah mungkin ekstrakurikuler seperti bahasa Indonesia, Inggris ataupun bahasa lainnya bisa ada di Bapak. Saya percaya sama Bapak lah, pasti ada bisa sih. Berarti lumayan banyak juga ya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Itu Bapak karena tim banyaknya kita juga belajar tambahan itu bisa menjadi daya tarik juga di sekolah kita. Sebenarnya untuk kegiatan ini nih, untuk kegiatan ekstrakurikuler, siswa bakal ngapain aja kalau nanti ikut kegiatan ekstrakurikuler ini? Yang pasti tujuan utamanya kan gratis setiap hari ya, gratis sesuai dengan bidangnya. Misalkan kalau untuk pramuka ya belajar tentang baris berbaris atau tali bermain atau tentang sandi. Nah kalau untuk olahraga ya paling kalau untuk futsal ya menendang, mandiri di bola, masih yang seperti olahraga fisiknya semuanya. Olahraga mah rata-rata gitu ya. Ya, olahraga rata-rata permainan fisik ya. Kalau untuk seni musik sendiri mungkin ya kita bisa mempelajari cara memainkan alat musik ataupun mengenal sejarah-sejarah musik. Jadi yang di mata pelajaran bola pulang kita bisa tambahkan di dalam ekstrakurikuler, Bisa memaksimalkan ya memaksimalkan bakat dan minat mereka. Kadang-kadang nih, ya kadang-kadang siswa itu kan ada
punya bakat, cuman nggak terdorong gitu. Jadi bakatnya teh cuma di situ nggak didorong. Nah, itu Pak, karena kalau misalnya tidak ada wadah pendukung, meskipun mereka punya bakat dan minat, nanti mereka nggak akan maju kalau misalnya tidak ada pendukung lagi. Gitu. Cuma nanti saya pasti bakal ngadain eksperimen. Soalnya itu juga kegiatan positifnya salah satunya siswa. Nah, betul Pak. Kalau kita biarkan minat dan bakat mereka tenggelam, nanti begitu mereka terjun ke dunia usaha atau dunia perkuliahan, takutnya mereka kurang siap dalam menghadapi tantangan. Biasanya itu dampak positif sih. Kalau menurut saya sendiri sih, Jadi saya juga setuju gitu, apalagi kan anak-anak yang ada kegiatan tambahan juga. Menurut Bapak, seberapa penting sih ekstrakurikuler ini bagi perkembangan siswa di sekolah? kalau menurut saya sih sangat penting. Kenapa? Karena di dalam ekstrakurikuler itu kita tidak hanya diajarkan teknik-teknik dasar ataupun materi saja. Nah, jadi materi yang diajarkan di kelas kita terapkan juga di ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler itu tidak hanya belajar teori, tapi kita juga langsung belajar praktik bagaimana. Nah, makanya sangat penting itu penunjang ke depannya. Nah, dan itu juga bisa jadi referensi bagi mereka jikalau misalkan mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Makanya kalau misalkan ditanya sebenarnya pasti ekstrakurikuler itu sangat penting. Juga kita langsung masih depan anak-anak juga sih. Yang terkadang itu siswa-siswanya sekolah itu kalau hanya materi yang dijelaskan lewat lisannya suka ada yang nggak paham juga. Mending jadi langsung lewat praktek. Betul. Soalnya kan tidak semua siswa itu bisa langsung paham apa yang dijelaskan, tapi harus diperhatikan dulu baru paham. Jadi meskipun kita paksa buat mereka paham teori, tapi kalau misalnya tidak paham kan kasihan juga. Jadi kalau misalkan di ekstrakurikuler kita seimbang antara teori yang praktek. Karena gak semua siswa juga paham. Nah, itu juga makanya ya kita manfaatkan lah ekstrakurikuler ini biar jadi pendorong agar mereka itu lebih baik lah untuk bertanya. Nah, itu sudah berbeda. Ya Pak, itu usul yang bagus lah. Saya juga jadi tertarik gitu buat ngadain eskul lagi di sekolah, kan udah lama juga berhenti ya. Ya, betul. Dan saya juga kalau misalkan lupa semangat, saya juga pasti semangat untuk dari memperhatikan suara-suara saya juga di sekolah. Ngomong-ngomong semangat sebelumnya, kita tadi ngobrol tuh udah panjang nih Pak. Mau makan boleh silakan. Boleh Pak? Boleh makan minum boleh Saya silakan. minum dulu aja. Ya, segera ya. Segera Pak. Saya mau nyata Pak. Gimana? Pokoknya begini ya, pas aja. Weh, bisa setiap guru kesini tanyain ini terus, biasa guru gimana? Oh gitu. Iya. Soalnya biasanya kan foto kepala sekolah itu kan formalnya. Ini kayak terlalu kio untuk Iya, biasa kan guru Genzi. Iya, ya, tapi bagus sih Pak. iya bagus lah. Menjadi daya tarik untuk ruang kepala sekolah lah. Tapi kalau ditiru sama orang lain gimana? Ya gitu, gimana gitu? Ya rata-rata kalau yang kesini nanyain foto saya terus. Terus sih. Tapi tidak pasti fokus utamanya kalau misalkan mengambil foto yang ini, pasti ke foto yang itu. Ini terada nyesel sedikit. Emang gaya yang gitu ya. Iya emang saya tuh sebenarnya mah suka ngebanyol kalau bahasa Sundanya mah. Suka bercanda. Iya, Berarti bercanda. masih foto itu bercanda apa? Bukan gitu cuma kayaknya. Gayanya suka bercanda. Iya. Kirain pas di foto lupa apa dicandain kamera. Bukan, biar agak beda gitu kalau yang lain.
Gitu sih. Soalnya kan kebanyakan formal gitu kan kayak kaku lah gitu kan. Ya, jadi saya mah gak mau kayak gitu gini, gak mau kaku. Siap. Tapi bagus sih Pak. Iya. Jadi daya tarik lah untuk yang lain. Ya, cuma pas guru-guru kesini rata-rata tanyain lah itu. Ya, Kadang-kadang nanyain ini, kenapa ini masih pakai kertas? Nah, itu ini ekspektasi Pak. Ya kan, saya juga baru beberapa pernah di sini lah. Ya betul sih. Tapi perasaan saya tuh kalau sekolah dulu kartu namanya nggak pakai yang ini sih. Ya kan, baru mulai jabatan jadi kepala sekolah gitu, makanya belum ganti nanti. Makanya saya masih pakai yang kertas gitu. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Bagus. Iya, yang Hemat dulu biaya. yang penting jabatan. Nah, terus sih. Jabatan kepala sekolah? Iya. Ya, 10 lah. Iya. Kayaknya mah ini bagus ya. Kayak lagi bapak Ustaz. Ya, saya masih muda, nggak apa-apa. Iya, makanya saya bilangnya terus tuh. Saya juga masih muda gitu. Kayaknya bapak di ini di bidang olahraga kayaknya udah cukup ini ya, udah cukup lama gitu kayak menguasai materinya. Ya, untuk menguasai sih saya juga belajar lebih ya Pak, biar ketika saya menyampaikan teman-teman juga tidak susah gitu, untuk menerima materinya. Tapi ya kalau untuk pengalaman sih saya alhamdulillah bisa diambil sama yang lain gitu. Bisa diadu Bisa bisa. diadu. Maksudnya bukan diadu Ada skill lah. ada skill, bukan tinju ya. Saya bukan, meskipun saya dulu olahraga, tapi kalau masalah Fisik gitu berarti. fisik saya kurang sebenarnya. Iyalah apa-apaan lah gitu-gituan. Bukan zamannya lagi lah kalau Gitu sih, Pak. Tapi akan saya coba sih kalau mengajar bela diri lebih biar ada persiapan kalau misalkan ada apa-apa. kebetulan saya juga punya teman. Bro, Iya. bisa tuh Pak, nanti Bisa lah kalau orang yang mau gitu. oke saya mau Pak. Pokoknya bela diri. Saya suka sebenarnya ketika fisik, cuma karena memang waktu saya terbatas, jadi saya nggak bisa memanfaatkan waktu itu. Terkadang capek juga seperti itu. Ya, itu. Apalagi menghadapi anak-anak yang ya bukan apa? Bukan gimana? Bukan bandel sih sebenarnya. Oh. Mereka itu nakal karena mencari perhatian. Mencari validasi. Mencari validasi sih. Makanya ya pulang dari sekolah tuh kadang suka mikir capek gitu ya jadi guru. Nah, gitu. Iya. Tapi di sisi lain ada ini sih ada manfaatnya juga buat orang muda itu. Nah, betul. Saya sih ilmu kepada ini siswa. Coba. Soalnya kan ilmu itu kan harus ibaratnya harus diturunkan ya. Ya. Nah, jadi saya yang pernah belajar, saya turun ke tangan saya. Nih, ngomong-ngomong soal eskul nih kan tadi bapak teh ingin mengadakan lagi eskul yang sudah berhenti ya. Nah, ini tuh caranya gimana nih? Gimana ini caranya bapak biar menarik siswa-siswi di sekolah ini teh untuk ikutin eskul tersebut gitu. Kan itu teh banyak ya eskul ya. Gimana sih caranya kayak mau promosiin atau gimana ke siswa-siswi di sini? Nah, kalau cara saya agar siswa tersebut tertarik, yaitu dengan menjadikan prestasi Pak. Prestasi kayak gimana? Jadi kita jangan cuma menceritakan prestasi, tapi dengan cara nyata. Misalkan saya kan besar populer ya, terus juga. Nah, ketika saya mendampingi atau yang menjadi pembina dari salah satu sekolah, saya akan berusaha menciptakan prestasi, misalkan ikut kejuaraan, terus misalkan kemudian menjuarai kejuaraan tersebut. Nah, terus saya ini akan terlalu memberikan cerita, tapi buktikan bahwa saya itu bisa memberikan kalian itu prestasi ini begitu. Ya. Langsung dengan apa sih actionnya? Nah, action. Kita jangan cuma bercerita, tapi lakukanlah. Iya. Actionnya harus ada. Gitu. Terkadangnya siswa juga kalau hanya cerita mah tidak kayak yang kurang percaya gitu, makanya langsung harus ada buktinya lah. Betul Pak, kalau misalkan kita hanya yuk ikutan keseruan program ini yuk, nanti kalian gini-gini loh. Nah kalau gitu sih
kayaknya siswa nggak akan tertarik. kurang lah kurang tidak ya kayak ini lah kayak masangin poster nih poster buat ikut ekskul siswa juga ada yang tertarik ada juga enggak Itu soalnya kan meskipun minat bakat mereka ada di bidang ekstrakurikuler tersebut, tapi kalau misalkan cara 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 untuk menarik perhatiannya nggak ada atau kurang, mereka nggak akan minat begitu. Terus untuk yang lainnya harus menciptakan suasana awal yang nyaman. yang nyaman buat siswa Itu siswa ya. jadi begitu mereka masuk di ekstrakurikuler tersebut, kalau misalkan suasana awal mereka masuk itu adem, terus kayak kekeluargaannya lebih ada mereka kan otomatis ekstrakurikuler itu bagus, jadi saya betah di sini, orang-orangnya atau anggotanya handal semuanya, pembinanya juga misalkan bisa diandalkan, nanti mereka juga akan betah dengan sendirinya untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut ke depannya gitu. karena ya kalau misalkan nih di lingkungannya tidak nyaman si siswa itu teh si siswa itu terkadang itu saya tuh gak nyaman pengen keluar gitu dari eskul atau olahraga yang saya juga gak nyaman sama lingkungannya kayak misalkan lingkungannya toksik gitu kalau juga ada guru bukan guru Pembinanya ekstrakurikulernya ya gitu ya makanya harus ke inilah harus ada ininya suasana kekeluargaan Nah, betul. si siswa itu itu makanya ya saya berharap untuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita mengedepankan suasana kekeluargaannya. Jadi biar suasana di setiap ekstrakurikuler itu biar bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi nggak naik turun, jadi anggotanya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi harus bisa lebih stabil untuk kedepannya. nah ini teh eskul ini teh lebih eskul ini tuh lebih menciptakan karakter atau kita enggak kita keceplosan Ada siapa? Orang Sunda memang begitu. iya suka keceplosan biar nggak terlalu Akibat kalau kita nggak kaku ngobrolnya kayak kurang kurang puas ya orang Sunda tuh kan kebanyakan bercanda ya. Iya. Kalau terlalu serius ya kita juga kayak orang Medan. nah jangan terlalu bercanda juga lah Ya, tapi kalau waktu serius serius. iya nah eskul ini penting untuk membentuk karakter siswa atau memperkembangkan skill siswa yang terpendam lah Kalau untuk ekstrakurikuler sendiri seharusnya itu keduanya dikembangkan. Jadi harus seimbang Pak, antara skill dan juga pendidikan karakter. Tapi hal yang paling mendasar itu dalam pendidikan karakternya. Contohnya seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga manajemen waktunya. Nah, kenapa pendidikan karakter itu lebih dijadikan hal besar? Karena ketika mereka mempunyai skill, tapi kalau tidak mempunyai dasar karakter, saya kira itu tidak berjalan dengan baik. Jadi ada siswa yang pintar, mempunyai skill tapi tidak mempunyai sisi karakter, maka kemungkinan dia itu akan belajar lebih giat. Beda dengan yang punya karakter. Yang punya karakter misalkan dia tidak mempunyai skill, tapi karena mempunyai karakter dan tekun dalam berlatih ataupun mengasah skillnya, dia tuh bisa mengetahui orang yang punya skill gitu. Karena skill itu bisa diasah meskipun sudah lulus di sekolah. mau ini apa? Mau makan Kenyang. oh kenyang ya tentu juga Kenyang soalnya porsinya besar. mau besar Nanti bisa cobain dikatin. Kayaknya enak nih. iya emang apalagi kalau lagi makannya Mantap. Apalagi sama kopi hitam. iya Mantap. kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Boleh. ada serius soalnya ini udah lumayan siang Ya itu. Saya juga sebenarnya harus belajar. iya makanya itu nah ya
apa sih manfaat paling terasa yang biasanya didapat oleh siswa didapat oleh siswa gitu dari ikut eskul tersebut? Nah, manfaat pertama itu dari pengalaman. Ya. Pengalaman. Yang kedua, mereka itu lebih bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi dia saat berkuliah itu tidak hanya diajarkan tentang mata materinya juga, terus tapi diajarkan dalam hal keorganisasiannya, terus selain dengan waktu solidaritas juga. Makanya sebenarnya manfaat untuk jenjang ke depan itu luas banget. Untuk jenjang ke depan itu luas. Contohnya kalau misalkan anak tersebut mau lanjut untuk jenjang pendidikan tinggi, dia kuliah misalkan. Nah, portofolio yang ada di sekolah atau di ekstrakurikuler itu bisa dipakai untuk ikut seleksi gitu. Jadi kadang beasiswa juga banyak yang menargetkan anak-anak yang aktif dalam organisasi ataupun ekstrakurikuler baik akademik maupun non-akademik gitu. Makanya manfaatnya itu banyak untuk ikutan ekstrakurikuler kan. Bukan hanya yang tadi, tapi bisa juga menambah rasa percaya diri. Berarti pentingnya kedepannya juga bermanfaat. Nah, betul, bermanfaat. Apalagi kalau misalkan dia awalnya pemalu, ragu-ragu, tapi pas begitu ikut ekstrakurikuler, dia lebih percaya diri gitu. Nah itu, berarti kan dia bisa menerapkan apa yang ada di ekstrakurikuler ke kehidupan sehari-hari. Ngomong percaya diri nih, eskul itu penting nggak sih untuk menambah percaya diri gitu kepada siswa-siswi biar nggak terlalu gimana ya, biar terlalu malu lah, biar si siswa itu terpercaya diri gitu. Itu sih, kalau menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena kan di ekstrakurikuler sendiri kita bukan hanya berhadapan dengan diri kita sendiri, bukan kita sendiri, tapi ada banyak orang. Terus ketika kita ikut pertunjukan atau misalkan perlombaan, kan kita ditonton orang banyak. Nah, di sana lah secara alami akan muncul rasa kepercayaan diri, apalagi ketika mereka menjuarai atau berhasil dalam pertunjukan atau lomba tersebut. Nah, secara alami si rasa kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Nanti mereka itu nggak akan terasa. Tapi begitu dia berhadapan dengan orang banyak, nantinya akan, oh, saya bisa begini ya. Dulu saya berhadapan dengan 2 atau 3 orang pun saya nggak berani. Tapi pas saya beberapa bulan ekstrakurikuler ini, saya bisa lebih percaya diri menghadapi banyak orang. Berarti penting juga ya untuk melatih kepercayaan diri Itu anak-anak. Makanya saya mengajukan ini agar kedepannya anak-anak kita tuh tidak hanya berani hanya sebagai orang muda gitu, tapi kalau bisa semua anak atau siswa di sekolah itu berani aku percaya diri ke depannya. Berani ini yang menyampaikan pendapat. Nah itu berani pendapat. Soalnya kalau untuk nyari sendiri mereka tuh takut salah. Nah, tapi kan kalau di ekstrakurikuler salah itu adalah bagian dari proses berkegiatan. Jadi mereka nggak akan terlalu canggung kalau misalkan salah juga gitu, karena lingkupnya lebih non formal dibandingkan dengan di kelas sekolah kan banyak penilaiannya. Makanya mereka tuh kadang tidak berani untuk menyampaikan pendapat. Nggak takut salah diri. Takut salah juga. Hanya mereka pendam gitu. Padahal kan kalau misalnya dilakukan itu lebih baik. Belum tentu dia juga salah. Betul, juga salah. Karena rasa percaya diri itu makanya adalah wadah untuk mengembangkan kepercayaan diri. Menurut Bapak, apakah semua siswa itu sebaiknya wajib? Apalagi itu? Mungkin tikus. Iya, kayak tikus ya. Tapi agak anehnya. Agak kencang. Oh, saya juga lagi fokus bertanya. Saya juga lagi mikir jawaban. Jawabannya harus hilang banget. Salah mas. Mungkin ada apa? Ya mungkin karena
kepala sekolah aja jalan ke kantor ya, jadi banyak tikus. Iya. Ayo tuh gitu Pak. Boleh, boleh. Nah, menurut Bapak apakah semua siswa itu sebaiknya wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler atau cukup yang minat saja? Nah, kalau untuk itu saya menyarankan agar semua siswa wajib mengikuti salah satu ekstrakurikuler dari sekolah kita. Jadi jangan hanya yang mempunyai minat dan bakat saja yang didahulukan. Tapi kan memang ada beberapa ekstrakurikuler yang memang membutuhkan skill. Nah, tapi kalau misalkan dia mampu untuk mengikuti, ya kenapa tidak gitu. Jadi kita jangan mengecualikan orang yang ingin bergabung tapi tidak mempunyai skill awalnya gitu. Makanya kita adakan kembali ekstrakurikuler itu agar siswa-siswi tersebut bisa mengembangkan dan juga belajar hal yang baru. Jadi saya akan lagi, jadi untuk ekstrakurikuler tersebut tidak hanya berpatokan untuk siswa atau siswi yang mempunyai bakat dan minat saja, tapi terbuka untuk umum. Namun saya mewajibkan semua siswa dan siswi tersebut mengikuti setidaknya salah satu ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang punya. Tapi di garis bawahi jangan sampai memaksa. Nah, betul, jangan sampai ada paksaan yang biar tidak menghalangi pertumbuhan dan juga perkembangan mereka gitu. Kalau misalkan kita paksa buat misalkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka semuanya, mungkin ada beberapa yang semangat, ada beberapa juga yang tidak begitu. Nah, nanti yang tidak itu pasti akan menghambat semangat gitu. Karena lebih baik kita serahkan kepada mereka, beri keleluasan agar bisa memilih dengan bebas gitu. Tapi diwajibkan mengikuti salah satu. Karena ya si siswa juga tidak ini ya, tidak semua siswa suka bidang olahraga ya, bidang pelajaran. Makanya kita juga harus memasang makanya ada kebebasan untuk itu agar ya mereka juga bisa berkembang dengan alami tanpa paksaan. Kalau misalkan memang tidak bisa ya mungkin kita bisa juga melakukan seleksi untuk beberapa ekstrakurikuler seperti futsal ataupun bola voli kalau misalkan mengikuti kejuaraan biar untuk pengembangannya lebih mudah karena mereka sudah punya besar. Nah jadi kita tinggal menggunakan duit, jadi tidak perlu mulai dari awal kecuali kalau misalkan untuk jangka pendeknya begitu. Tapi kalau untuk jangka panjang yang lebih baik kita kembangkan semuanya dari awal. Ya, saya kayaknya mah ini benar-benar bakal ngadain ekstrakurikuler di sekolah ini, soalnya saya juga tertarik gitu atasnya yang tadi Bapak sampaikan kepada saya, dan si anak-anak juga biar ada kegiatan positif gitu, dan untuk kedepannya juga ada gitu, ada apa sih, ada bisa lah gitu. Soalnya kan saya juga mempersiapkan penjelasan dulu dari lama mungkin tahun. Soalnya pas begitu akan pergantian kepala sekolah, saya juga kadang waktunya nggak pas, jadi dan terus kepala sekolah yang itu kurang responsif dalam hal kalau ada yang memberikan pendapat. Makanya saya juga ragu-ragu kalau untuk ngobrol tuh, makanya saya juga ini memberanikan diri biar apa bisa mengusulkan ini gitu kan. Saya karena cinta dengan sekolah gitu. Cinta maksudnya dalam arti menyayangi lah ya, biar ada kemajuan dalam sekolah kita gitu kan. Makanya saya memberanikan diri kepada Bapak menghadap dan mengusulkan ini ya, karena ingin melihat masa depan siswa-siswi sekolah kita tuh lebih cemerlang lagi. Bagus sih kalau nanti ada pendapat lebih baik, mending langsung ke sini aja ke saya insya Allah dengan sekolah sekolahnya. Kan saya langsung mencatat waktu kalau misalkan nanti ada usulan yang lebih baik. Ini Bapak tuh lagi nyanyi atau ada ini jadwal mengajar lagi sih? Oh, kebetulan tadi itu tadi kosong, makanya saya memberanikan diri ke sini. Mungkin udah sebentar lagi masuk jam mengajar di kelas yang lain. Kebetulan saya juga ini ada urusan yang lain. Oh begini ya, jadi kita ngobrol udah lama Pak. Iya, udah lama nggak? Betul, saya nggak ngerasa
karena selama ini juga saya kira kalau membawa sama dokter itu harus tegang atau gimana, misalnya takutnya saya visual tadi tolak gitu, makanya saya bingung itu tadi. Enjoy aja sih sebenarnya. Kebetulan saya juga dulu lagi pakai sih Pak. Mungkin maaf ya bukannya ini mengusir gitu, bukan mengusir tapi saya teh lagi ada kegiatan yang lain. Ya kok nggak apa-apa, saya karena mau mengajar lagi, saya mungkin pamit. Boleh silakan. Ya, Siapa? ini mau dibawa? Nggak apa-apa. Oh, Jangan, jangan. oh, Ya Pak, sebelumnya ya saya makasih.